Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawati Puspitasari. Sumber energi dan kegunaannya. Energi yang paling utama dan energi yang paling besar adalah matahari. Mengapa siang hari tampak terang? Siang hari, matahari menyinari bumi. Matahari menghasilkan cahaya. Matahari merupakan energi terbesar di bumi sehingga matahari dijadikan sebagai salah satu sumber energi alternatif. Karena sifatnya tidak akan habis, matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas. Energi tidak dapat dilihat, hanya dapat dirasakan. Energi panas yang berasal dari cahaya matahari hanya dapat kita rasakan panasnya. Nah, salah satu pemanfaatan sumber energi matahari adalah dengan menggunakan energi cahayanya menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Nama Mufidaningsih NPM 1811100209. Materi selanjutnya yaitu panel surya. Panel surya yaitu perangkat yang dapat mengubah energi cahaya menjadi arus listrik. Panel surya bisa disebut sebagai pemeran utama untuk memaksimalkan potensi energi cahaya matahari yang sampai ke bumi. Panel surya mampu memproduksi energi selama puncak penyinaran. Posisi peletakan solar panel lokasi terbaik adalah yang tidak memiliki objek penghalang yang dapat menghasilkan bayangan. Panel surya dipasang menghadap matahari. Jika kamu tinggal di kota, maka pemasangan panel surya disarankan menghadap utara. Sedangkan jika tinggal di atas garis khatulistiwa, maka pemasangan panel surya menghadap selatan. Kemudian perbandingan PLTS dan PLN. PLTS, listrik tenaga surya berkelanjutan. Matahari terus-menerus bersinar telah memberikan keberlanjutan energi kepada manusia. Sedangkan PLN, listrik PLN tidak berkelanjutan, masih menggunakan sumber bahan baku batu bara dan solar. Namun yang pasti energi ini akan habis pada waktunya. Yang kedua, listrik tenaga surya cenderung mahal karena tidak memiliki subsidi. Dan listrik PLN lebih murah karena masih disubsidi oleh pemerintah, baik dari harga jual maupun produksinya. Kemudian yang ketiga, listrik tenaga surya memiliki karakteristik produk modular sehingga mudah didistribusikan dan dipasang. Juga memiliki kemudahan penambahan kapasitas. Kemudian listrik PLN lebih kecil investasinya. Namun listrik PLN tidak bisa dibangun di sembarangan tempat dan sangat bergantung dengan akses untuk bahan bakar. Baik, saya Ika Rizky Ananda. Di sini saya akan menjelaskan bagian kabel surya dan charger solar controller. Kemudian ada alat yang dapat menghasilkan energi listrik itu sendiri atau energi listrik tersebut dalam panel surya. Yaitu yang pertama ada kabel surya. Nah, kabel surya itu merupakan kabel yang dikhususkan penggunaannya dalam solar panel karena mampu menghantarkan arus listrik dengan sempurna. Jadi ada kabelnya khusus untuk panel surya itu sendiri. Nah, sehingga dengan penghantar arus listrik yang baik, maka listrik yang dihasilkan dan digunakan pun akan menjadi sangat baik juga. Kemudian yang kedua ada charger solar controller. Nah, charger solar controller ini merupakan bagian yang cukup penting dalam sistem panel surya karena berfungsi untuk regulator tegangan dan arus yang dapat menjaga baterai dan pengujian yang berlebihan. Nah, ini tuh mempunyai fungsi tersendiri. Fungsi dari charger solar controller atau SCC ini itu yang pertama dapat mengendalikan tegangan panel surya. Kemudian yang kedua, mengawasi tegangan baterai. Nah, yang ketiga, menghentikan arus terbalik pada malam hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Prastio, NPM 1611100207. Ingin menjelaskan tentang solar inverter. Solar inverter adalah salah satu komponen produk yang digunakan
dalam pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Solar inverter ini berfungsi untuk mengubah arus DC yang diproduksi panel surya menjadi arus AC, sehingga dapat digunakan langsung oleh pengguna. ASU atau aki adalah alat penyimpan energi yang diisi oleh aliran listrik DC dari panel surya. Aki sekunder adalah baterai yang bisa diisi kembali. Contohnya aki merek Yuasa. Untuk sistem PLTS hanya aki sekunder lah yang diminati. Tanpa menggunakan aki, suplai aliran listrik sumber surya ke alat ke pemakaian listrik akan berhenti pada malam hari atau ketika sinar matahari itu lenyap tertutup awan, supaya bisa tahan lama dari pengisian dan pengeluaran arus. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegunaan energi listrik dengan menggunakan panel surya. Penggunaan panel surya sangatlah terbatas. Banyak di daerah-daerah yang tidak menggunakan pembangkit listrik negara, sehingga menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau panel surya. Panel surya digunakan pada malam hari untuk menghidupkan lampu dan menerangi pada malam hari. Pada siang hari, panel surya mengisi cahaya matahari yang disimpan melalui aki. Kemudian, pada malam hari digunakan untuk menerangi malam dengan lampu. Lampu listrik menghasilkan cahaya, ada yang terang dan ada yang redup. Warna lampu juga pun beragam, ada yang kuning dan ada yang putih. Bentuk lampu juga pun beragam, ada yang bulat, panjang, dan melingkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Pamukas. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu cara melakukan percobaan sederhana dengan menggunakan kaset bekas. Ini adalah salah satu contoh percobaan yang kelompok kami buat. Nah, di sini ada lampu, lalu ada tembaga, terus kaset bekas dan kabel. Nah, di sini cara buatnya yaitu awalnya kita siapkan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kaset bekas, yang kedua yaitu gunting, yang ketiga yaitu Alteco, yang keempat yaitu korek api, yang kelima yaitu kawat tembaga, terus yang keenam yaitu lem plastik, yang ketujuh itu solder, yang kedelapan itu lampu kecil, yang kesembilan yaitu diode Zener, yang kesembilan alatnya terlebih dahulu yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Terus yang kedua kita potong-potong kawat tembaga dengan bentuk seperti bunga seperti ini. Nah, setelah sudah dipotong, lalu kita lem dengan lem Alteco supaya tidak terlepas. Nah, setelah itu setiap ujung kawat kita tempelkan dengan diode Zener menggunakan solder. Nah, setelah sudah dilem, lalu kita pasang kabel kecil di salah satu diode Zener tersebut. Nah, setelah sudah dipasang, lalu setiap ujung kabel kita pasang lampu kecil. Nah, setelah sudah terpasang semua, waktunya kita letakkan di bawah sinar matahari. Tembaga di sini itu gunanya untuk mengalirkan arus. Terus diode Zener menampung dan mengalirkan arus. Lalu kaset bekas menghasilkan panas dari matahari. Nah, diode Zener itu sendiri di sisi kanan sama kiri berbeda tugas, ada yang positif dan ada yang negatif. Positifnya itu arus dan negatifnya itu nol atau massa. Jadi ini lampunya sangat kecil karena sinar matahari kurang panas. Keterampilan meramalkan.
Dalam proses ini, siswa SD MI dimotivasi untuk mampu menemukan pola hubungan keterkaitan kejadian saat ini dengan kejadian sebelumnya, serta berbekal data itu dapat memperkirakan apa yang akan terjadi di masa datang. Berdasarkan kegiatan sebelumnya dengan mengamati, mengklasifikasi, dan mengukur, maka siswa mendapatkan pemahaman dan bukti faktual mengenai kegunaan sumber energi dan memprediksi apa yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan peramalan, yakni siswa mampu mencari atau menemukan pola hubungan atau kecenderungan berdasarkan bukti, data, fakta, konsep keilmuan, dan informasi yang dimilikinya saat ini dengan menggunakan bukti yang telah ditemukan sebelumnya. Berdasarkan pola hubungan atau kecenderungan tersebut, siswa dapat mengajukan perkiraan tentang sesuatu, peristiwa, kejadian yang akan terjadi di masa akan datang. Keterampilan menarik kesimpulan. Dalam hal ini, siswa SD MI didorong untuk bisa membuat ikhtisar secara ringkas, jelas, dan langsung pada inti. Berikut ikhtisar yang dibuat, yaitu sistem pembangkit listrik tenaga surya atau yang biasa dikenal dengan panel surya. Panel surya dapat mengubah energi cahaya menjadi arus listrik. Panel surya mampu memproduksi energi selama puncak penyinaran. Dengan menggunakan alat-alat seperti panel surya, kabel surya, charger, inverter, dan aki, maka panel surya akan berfungsi. Panel surya dipasang di tempat yang terdapat cahaya matahari, kemudian kabel surya dipasang di bagian panel surya sampai ke tempat aki. Aki yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cahaya matahari, charger yang digunakan untuk melihat berapa tegangan yang dihasilkan oleh panel surya ketika panel surya digunakan. Panel surya digunakan pada malam hari untuk membantu proses penyinaran di dalam rumah, seperti menghidupkan lampu. Pada pagi hari, panel surya kembali mengisi cahaya matahari yang disalurkan melalui inverter yang mengubah arus untuk masuk ke dalam aki, sehingga bisa digunakan untuk menghidupkan lampu. Kondisi di masa datang. Jika banyak tempat-tempat di daerah pedalaman, pinggir pantai, atau laut yang tidak dapat menggunakan pembangkit listrik negara, bisa menggunakan panel surya yang dipasang di rumah masing-masing, atau pemerintah bisa memasang PLTS untuk rumah-rumah yang tidak terkena listrik negara, agar tidak ada lagi yang pada saat malam hari menggunakan lampu sentir untuk penerangan. Untuk di daerah perkotaan pun tenaga surya masih digunakan untuk menghidupkan lampu pada malam hari. Dalam pandangan agama Islam, dalam ayat-ayat Al-Quran banyak ditemukan ayat yang mengatur tentang energi listrik, seperti Quran Surat Al-An'am ayat 78, Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13, dan Quran Surat Az-Zumar ayat 62. Hikmahnya, bahwasanya sifat religius dan spiritual pembahasan tentang energi listrik dan kegunaannya untuk alternatif yang bisa digunakan untuk mengganti pembangkit listrik negara dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya secara logika, akal sehat, dan kebenarannya dapat dibuktikan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan sikap ilmiah. Sikap ilmiah sains adalah sikap-sikap ilmiah layaknya para ilmuwan yang ditumbuhkan dalam diri siswa ketika mereka mempelajari pengetahuan IPA dan mempraktekannya dalam bentuk eksperimen. Dalam hal ini, sikap-sikap ilmiah yang ditumbuh kembangkan antara lain: 1. Sikap ilmiah rasa ingin tahu. 2. Sikap ilmiah pantang menyerah. 3. Sikap berpikir kritis. 4. Sikap berani mempertahankan kebenaran. 5. Sikap respek atau terbuka terhadap data dan fakta. 6. Sikap menghargai karya orang lain.